salah satu contoh kalimatnya, nanti Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan dengan kalimat sendiri. Silahkan kerjakan soal berikut dan perhatikan ketentuannya. Nah, seperti itu. Ketentuannya adalah ketik angka. Misal, 1 untuk memilih soal. Dan untuk menjawab, silahkan isi dengan bentuk jawaban seperti ini. 1A, 1B, 1C, 1D. Pilih yang kalian anggap benar. Nah, seperti itu. Di sini terlihat bahwasanya angka 1 ataupun huruf 1A, 1B itu ada bintang di depan dan di belakang. Nah, ini bertujuan pemberian bintang ini agar nantinya di HP siswa huruf 1 atau 1A, 1B, 1C itu lebih tebal daripada huruf yang lainnya. Seperti biasa kalau kita mengetikkan WA ya, Bapak dan Ibu sekalian, itu ada poin-poin penting itu ditulis dengan lebih tebal seperti itu. Jadi di depan dan di belakang huruf tersebut adalah bintang. Untuk penulisan 1A, 1B dan seterusnya itu tidak ada spasi. Kita minta tidak ada spasi. Nantinya ketika siswa menuliskan ada spasi 1 spasi A, maka itu akan ada penjelasan bahwasanya respon Ananda keliru seperti itu. Selanjutnya silakan ketik 1. Nah, ini kita persiapkan juga di Google Spreadsheet. Lalu nantinya kita akan lanjutkan terus untuk menuliskan respon maupun petunjuknya. Next, Mas Ruby. Ya, ini adalah selanjutnya. Pada kolom A itu dimasukkan angka 1 karena permintaan di petunjuk tadi diminta untuk menuliskan angka 1. Dan di kolom B dituliskan soal pertama serta pilihan jawabannya. Nah, seperti ini. Bentar. Direspon ada tertulis angka 1 dan di sebelah kanannya kolom tersebut petunjuknya adalah soal, yaitu soal yang bisa Bapak dan Ibu baca dan ada pilihannya yaitu A. Sumatera, B. Jawa, C. Kalimantan, D. Sulawesi. Silahkan kerjakan soal berikut dan perhatikan ketentuannya. Bapak dan Ibu sekalian, di sini perlu diketahui bahwasanya soal ini terdapat pada baris keempat ya. Itu ada nomor 4, ada row keempat. Nah, untuk setelah titik-titik itu jangan langsung di-enter. Karena kalau di-enter, maka dia akan pindah ke baris kelima. Bapak Ibu nanti bisa coba, itu jangan langsung di-enter. Kalaupun mungkin sudah di-enter, silahkan diulangi, diklik di kursor terakhir di titik-titik, tetapi tekanlah bersamaan Ctrl Enter, atau mungkin di laptop yang lain Alt Enter, atau mungkin lambang Windows Enter, seperti itu ya. Kalau di laptop saya ada 2 laptop, saya coba itu dia Ctrl Enter, sehingga tertulislah terletaklah kursor itu tetap di baris keempat. Bisa kita tulis A. Sumatera. Setelah Sumatera kita Ctrl Enter lagi, baru B. Jawa, C. Kalimantan, D. Sulawesi, atau sampai E misalnya. Jadi ini berada tetap di baris keempat, tidak pada baris kelima. Nanti baris kelima ini ada respon dan petunjuk yang selanjutnya. Karena baris keempat ini hanya soal saja. Next.
Nah, di baris kelima, di kolom respon, kita bisa lihat tadi ketika mau menjawab, maka ketentuannya adalah jika nomor 1, maka 1A. Jika ingin memilih B, maka 1B, 1C, dan 1D. Nah, di sini kita sediakan 4 baris dari nomor baris kelima, 6, 7, dan ke-8. Jadi, kita siapkan di sebelah kolom A itu 1A, dan petunjuknya jawaban yang benar adalah A. Sehingga kita berikan penjelasan jawaban benar. Lalu ada penjelasan, kita akan melanjutkan ke soal kedua. Jadi penjelasannya silahkan ketik 2 untuk soal selanjutnya. Hanya angka 2 yang kita minta. Berarti harapannya siswa pun hanya mengetikkan angka 2. Bukan siswa mengetik nomor 2 atau 2 titik. Tidak seperti itu. Pokoknya kita himbau kepada mereka untuk mengetikkan angka 2 saja. Yang 1B juga begitu. Karena ini jawaban salah, maka kita persiapkan petunjuknya bahwasanya jawaban salah. Silahkan ketik 2 untuk soal selanjutnya. 1C juga jawaban salah. Silahkan ketik 2 untuk soal selanjutnya. Jawaban yang 1D juga salah. Untuk 1B sampai 1D itu bisa Bapak dan Ibu copy saja. Seperti di Excel bisa diklik sebelah kanan dari kolom dan ditarik ke bawah. Ditahan, setelah ditarik ke bawah dia akan tercopy. Atau Ctrl C ya. Seperti di copy seperti biasa. Jadi ini adalah tampilan dari soal kita. Yang mana soal yang pertama tadi adalah di responnya angka 1 dan di petunjuknya berupa soal pilihan ganda. Sedangkan untuk pilihan jawaban dan ketentuan benar salahnya ini di respon ada 1A, 1B, 1C, 1D, sedangkan di petunjuknya ada petunjuk jawaban benar dan jawaban salah. Next, Mas Ruby. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, begitu pembuatan soal di Google Spreadsheet yang langsung terkoneksi dengan internet. Jadi kita akan membuat soal sampai sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Jadi nomor 1 sudah kita buat, lalu lanjut lagi dengan nomor 2 karena tadi diminta untuk mengerjakan soal selanjutnya. Nomor 2 pun seperti itu. Setelah kolom A dan kolom B diisi dengan nomor dan soal, maka dilanjut dengan 2A, 2B, 2C, 2D, serta ada penjelasan petunjuknya. Di nomor 2, setelah ada kalimat jawaban benar, maka yang dibuat adalah silakan kerjakan soal nomor 3 atau silakan dikerjakan soal selanjutnya. Selanjutnya sekarang kita akan mengenal aplikasi WhatsApp Auto Replay, yang mana aplikasi ini bisa dibuka di Android. Bisa kita install, tampilannya seperti ini. Ini adalah salah satu aplikasi yang bisa kita manfaatkan dan bersifat ada fitur gratisnya. Kita bisa memanfaatkan yang gratis untuk kegiatan pembelajaran dan pembuatan soal secara otomatis. Bisa kita install di Android, dan di sini memang lebih disarankan adalah HP Android. Di beberapa pelatihan sebelumnya yang telah saya lakukan, beberapa peserta itu HP-nya Apple. Ada juga yang BlackBerry. Itu sepertinya belum bisa maksimal untuk membuka dan menggunakan penggunaan WhatsApp Auto ini. Jadi lebih disarankan di HP
Android untuk menginstalnya, sehingga sistemnya pun bisa berjalan dengan lancar. Next. Ini adalah tampilan dari WhatsApp Auto setelah diinstal. Penginstalan ini bisa di HP yang sama dengan WA, bisa juga dengan di HP yang lainnya. Tetapi karena nomor WA yang kita gunakan itu juga yang akan kita manfaatkan penggunaan WhatsApp Auto-nya, jadi sebaiknya di Android yang ada WhatsApp-nya. Ini adalah tampilan dari WhatsApp Auto Reply. Ada jawab otomatis aktif. Maaf. Itu bisa di-on-kan atau di-off-kan. Jika kita akan memanfaatkannya, maka jawaban otomatis aktif ini kita on-kan. Lalu ada fitur spreadsheet, ada fitur kontak, dan statistik. Hanya ini saja fitur-fiturnya. Jadi cukup mudah penggunaannya. Selanjutnya untuk menu di bawahnya ada gambar pensil. Itu untuk mengedit petunjuk yang bisa kita sampaikan jika siswa salah input. Misalnya pilih teks Anda. Nah, ini ada contoh yang di bawah. Salah input perintah. Ulangi dengan benar ya. Nah, seperti itu. Jika siswa merespon dengan perintah yang berbeda dengan yang kita tuliskan di spreadsheet tadi. Misalnya tadi dituliskan 1A tanpa spasi. Ternyata siswa ada yang menjawab dengan 1 spasi A atau 1A titik. Maka jika siswa menjawab seperti itu dengan respon yang salah, maka akan otomatis ada penjelasan berupa pesan salah input perintah. Ulangi dengan benar ya. Nah, yang ini bisa Bapak dan Ibu edit dengan kalimat-kalimat yang lain. Misalnya, jawaban Ananda belum tepat, coba ulangi lagi dengan petunjuk yang benar. Dan kalimat yang lainnya. Itu adalah fungsi dari menu mengedit teks Anda. Next. Mungkin di next lagi Mas Ruby. Nah, ini adalah menu akun ya. Menu akun yang bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu sekalian. Di sini ada akun yang akan tersinkronisasi dengan Google Spreadsheet yang di Google Drive tadi. Jadi di sini akun saya adalah guru biasa. Di Google Drive itu kita memiliki akun masing-masing untuk bisa masuk ke Google Drive. Biasanya di sebelah kanan atas ada akun Google. Nah, kita samakan saja akun tersebut dengan akun yang ada di WhatsApp Auto ini. Gampangnya mungkin kalau menyamakan, kalau di sini lambangnya huruf G, nah nanti di laptop itu kita cek kalau memang juga lambangnya itu huruf G, berarti sudah sama, misalnya seperti itu. Atau di sana mungkin ikonnya itu berupa foto, maka jika sudah sama dengan di Android ini, di sini pun akan ada ikon berupa foto. Jika ingin merubah, maka Bapak dan Ibu bisa mengklik di sebelah kanan dari akun ini, ada panah yang ke kanan, nah itu berfungsi untuk merubah akun, agar sama dengan di saat kita membuat soal. Next.
Pada tampilan menu, akun Gmail atau akun Google disamakan dengan akun yang terdapat di Google Drive sebelumnya. Jika akun Gmail ini tidak sama, maka soal yang telah dibuat tidak dapat terkoneksi dengan aplikasi WA Auto di Android. Nantinya ketika sinkronkan, soal yang telah kita siapkan itu tidak muncul seperti itu. Jadi soalnya tidak muncul sehingga tidak terkoneksi ke HP yang kita gunakan. Next. Fitur-fitur dari WA Auto Reply. Di sebelah bawah dari akun tadi, maka akan ada pilihan berupa spreadsheet, ada juga server, ada juga tombol terkoneksi dengan yang lain misalnya. Karena sejatinya WA Auto ini, aplikasi WA Auto ini terkoneksi juga dengan Telegram, terkoneksi dengan WA, terkoneksi dengan media sosial yang lain. Tetapi kita akan manfaatkan koneksi dengan WA pada pelatihan kali ini. Di sini spreadsheet ini berfungsi untuk melakukan sinkronisasi antara soal yang kita buat di laptop dengan WA Auto yang ada di Android. Jadi nantinya kita akan klik spreadsheet-nya jika dirasa sudah siap untuk meluncurkan WA Auto ini kepada para siswa. Next. Nah, ini adalah tampilan dari spreadsheet. Di bagian atas di tanda panah itu ada kata-kata di. Nah, ini berfungsi untuk mengaktifkan serta menonaktifkan spreadsheet. Nantinya ketika komunikasi dengan siswa itu tidak berjalan dengan lancar, komunikasi chatting, distribusi soal serta distribusi jawaban dari siswa, maka tombol di itu yang ada tanda panah di sebelah atas itu bisa di-on-kan, juga bisa di-off-kan. Tetapi nanti kita akhiri dengan dalam posisi on. Setelah itu, setelah kita letakkan di posisi on, lalu kita sinkronkan. Kita klik tombol sinkron, atau jika Bapak dan Ibu ingin otomatis tersinkronisasi, bisa diklik tombol di bawahnya. Nah, berarti untuk saat ini kita klik saja sinkronkan yang biasa. Jadi nanti akan terlihat sudah disinkronkan 2 menit yang lalu, sinkronisasi terakhir 1 menit yang lalu, dan sebagainya. Nanti tampilan itu akan ada di bagian bawah, itu ada tombol pesan yang disinkronkan. Di sini sudah ada 64 pesan yang disinkronkan. Ini adalah kalimat-kalimat pada soal yang telah kita buat tadi. Itu sudah masuk berarti kalau sudah ada yang disinkronkan. Next. Berupa hasil sinkronisasi. Nah, ini. Hasil dari sinkronisasi adalah tampilnya judul file. Dalam hal ini, judul dokumen yang dibuat adalah latihan soal kelas 6. Silahkan di next, Mas Ruby, belum terlihat. Masih ada satu gambar lagi. Akan terlihat seperti gambar di samping. Nah, itu ya. Akan ada judul-judul file spreadsheet kita. Mungkin Bapak Ibu pernah mengedit spreadsheet di Google Drive. Misalnya jika ikut pelatihan ada rekap hasil absensi. Nah, itu judul-judulnya akan tampil semua di sini. Dalam hal ini saya ada juga membuat 2 file. Di sini pertama file soal latihan kelas 6, latihan soal kelas 6, ada juga yang kedua soal latihan kelas 6. Nah, yang akan kita pilih adalah latihan soal kelas 6 karena ini sesuai dengan
judul yang telah dibuat di spreadsheet tadi. Jadi judul ini apakah suara saya terdengar Bapak dan Ibu? Karena ada yang bertanya sepertinya tidak ada suara sepertinya. Jelas kok, Pak. Oh ya, mungkin kendala jaringan mungkin ya. Baiklah, terima kasih Mbak Susi. Akan saya lanjutkan lagi. Jadi silahkan kita klik latihan soal kelas 6 karena itu judul yang tadi kita persiapkan di spreadsheet. Setelah kita klik, maka akan tampil hasil kerja kita di HP ini, yaitu ada pesan masuk dan balas pesan, itu ada di bawahnya, yaitu pesan masuk berupa respon. Hasil ketikan kita adalah respon yang tadi. Lalu petunjuknya juga sudah ada berupa selamat datang di kelas 6 dan selamat bergabung di WhatsApp auto reply bla bla bla. Nah, ini berarti jika sudah seperti ini, maka sudah berhasillah cara kita melakukan sinkronisasi. Dan kalau sudah seperti ini, soal pun sudah siap didistribusikan kepada siswa. Next. Kita akan ke fitur yang selanjutnya. Di sini ada fitur kontak. Next. Masih ada ya. Ya, ini. Sekarang kita kembali ke menu awal. Setelah tadi spreadsheet ada home. Nanti Bapak Ibu jika sudah menginstalnya maka akan melihat juga tampilan seperti ini. Selanjutnya ada menu kontak. Nah, di sini ada beberapa pilihan dalam kontak, yaitu jawab otomatisnya ke siapa. Bisa ke semua orang. Jika ke semua orang, pengalaman dari para peserta, itu siapapun yang bertanya, siapapun yang mengechat kita dengan WA, otomatis terjawab. Dan karena yang sudah dipersiapkan adalah jika ada pesan yang tidak sesuai dengan petunjuk, akan ada apa tadi? Kalimat jawaban Anda salah ya, silakan coba lagi. Nah, seperti itu. Jika kita klik ke semua orang, ada orang yang bertanya kepada kita, sedang di mana? Jawaban Anda salah, silakan coba lagi ya. Semua akan seperti itu. Jadi jika memang itu mengganggu, maka kita tidak perlu pilih ke semua orang. Kita bisa pilih yang kedua, daftar kontak saya. Atau kecuali daftar kontak saya. Jika yang kecuali daftar kontak saya ini, maka jika ada orang yang tidak ada di kontak kita mengirim pesan SMS melalui pesan WhatsApp, maka dia akan terjawab secara otomatis. Atau kecuali kontak ponsel saya. Ada juga menu aktifkan grup. Nah, Bapak Ibu terutama yang di SMP, SMA ya, itu banyak grup kelasnya masing-masing, itu bisa kita aktifkan grup. Nah, selanjutnya di menu kontak ini pada pilihan ini ada daftar kontak saya, maka kita pilih saja itu dan kita klik daftar kontak tanda tambahnya. Lalu kita tambahkan siswa satu persatu. Misalnya Fauzan, Fitri, Ihsan, dan seterusnya. Jika siswa ini berada di kontak kita. Kita anggaplah sekarang berada di kontak kita, sehingga kita lebih fokus mengirim dan menerima pesan WhatsApp nanti menjadi otomatis. Next. Setelah dilakukan pemilihan kontak, maka kita akan kembali lagi ke spreadsheet tadi, barulah disinkronisasi lagi, lalu
klik sinkronisasinya dan kita minta kepada siswa untuk mengirim pesan kepada kita berupa pesan info. Anak-anak, misalnya begitu, di grup, silahkan ketik info kepada Bapak atau Ibu Guru. Karena hari ini kita akan melaksanakan ulangan tema 3, misalnya seperti itu. Lalu kita beri juga penjelasan. Kalian cukup mengetikkan pesan-pesan yang diminta oleh petunjuk. Jangan mengetikkan yang lain. Jika terlanjur salah mengetikkan yang lain, maka kalian harus mengetikkan ulang dengan petunjuk yang benar. Nah, seperti ini contohnya. Ketik info, itu siswa yang mengetikkan info. Lalu otomatis, selamat datang di kelas 6 dan selamat bergabung di WhatsApp auto respon. Hari ini kita akan melaksanakan ulangan. Ketik oke untuk setuju. Siswa akan mengetik oke. Nah, setelah siswa mengetik oke, secara otomatis pula akan ada petunjuk, yaitu silakan kerjakan ulangan ini dan perhatikan ketentuannya. Jika jaringan lancar, baik di HP siswa maupun di HP guru, maka secara otomatis mungkin hanya 2 detik atau 3 detik saja itu langsung terjawab secara otomatis. Jadi langsung saja muncul berbunyi notifikasi itu ya. Ting 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 begitu. Terus saja sampai berakhir proses ulangan yang telah kita berikan. Di sini ada siswa mengetik 1, itu yaitu di menit ke 9:29. Oh, ternyata 9:29 juga langsung muncul soal otomatis. Provinsi Nanggro Aceh Darussalam terletak di pulau titik-titik. Nah, ini Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Begitu. Next. Oh, mungkin yang di atasnya Mas Ruby masih tadi belum terbuka. Nah, ini selanjutnya itu ya 1A jawaban benar. Nah, ini tadi kata-kata benar yang kita beri tanda itu lebih tebal daripada yang lain. Begitu juga dengan angka 2 itu lebih tebal dari yang lain. Lanjut, siswa menjawab 2, ada soal nomor 2, siswa menjawab 2C, lalu ada jawaban Anda salah. Nah, seperti itu. Terus sampai soal nomor 10 dan sebagainya. Nantinya dari soal-soal ini kita langsung mengetahui siswa itu mengerjakan atau tidak di saat itu. Karena terkadang ada siswa yang di WA oleh gurunya lama sekali baru merespon. Nah, di sini kita bisa melihat aktivitas siswa di WA ini. Siswa pun langsung mengetahui jawabannya benar atau salah, sehingga termotivasi ketika jawabannya benar semakin bersemangat. Ketika ada jawabannya salah, berhati-hati lagi untuk selanjutnya, mungkin berpikir lebih serius lagi dan sebagainya. Next, ini berarti tampilan yang ada di guru ya, WhatsApp atau replay yang ada di guru atau di siswa, seperti inilah tampilannya. Ini nggak bisa berjalan ya, Mas Urbi ya. Ini sebenarnya sama, tampilan berbentuk video dari mulai info sampai selesai. Next saja, Mas Urbi. Ya, ini. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya, tadi yang dibahas adalah soal pilihan ganda. Jadi, bagaimana dengan soal yang lain? Nah, ini tentu menarik. Tentunya jika kita hanya memberikan soal pilihan ganda saja, mungkin bisa jadi terlalu mudah bagi siswa, atau siswa tidak berpikir dengan sungguh-sungguh, ataupun nasib-nasiban tegak seperti itu ya.
nasib-nasiban begitu. Jadi apakah WhatsApp Auto ini hanya untuk soal pilihan ganda? Jawabannya tidak. Jadi nanti kita bisa memaksimalkan penggunaan WhatsApp ini untuk soal-soal yang lain. Agar apa? Agar siswa pun merasa tertantang dan siswa pun merasa senang begitu ya, karena bisa langsung menerima soal, ketika dijawab langsung ada petunjuknya. Jadi interaktif sekali antara guru dan siswa. Guru langsung memantau proses pembelajaran tersebut dan siswa pun mengerjakannya dengan rileks, mungkin dari rumah, mungkin ketika sedang di perjalanan, berhenti sebentar untuk mengerjakan soal dan sebagainya. Guru pun cukup menunggu saja respon-respon dari siswa atas soal yang telah dipersiapkan. Jadi cocok sekali untuk pembelajaran jarak jauh, daring, dan pembelajaran yang menggunakan aplikasi yang ringan serta sederhana. Untuk soal yang bisa juga menggunakan pilihan ganda, itu adalah soal berbentuk isian singkat. Karena apa? Kita akan mengkondisikan jawaban tersebut. Begitu. Seperti tadi. Kalau soalnya pilihan ganda, jawaban bisa kita kondisikan. Isian singkat juga bisa kita kondisikan. Misalnya bagaimana? Jika kita menggunakan soal isian, ini saya beri contoh, untuk nanti kita bisa belajar lebih dalam untuk membahas mengenai soal pilihan ganda dan isian serta soal benar salah ini, akan ada nanti materi lanjutan mengenai pembuatan soal secara otomatis ini. Pada soal isian singkat, misalnya siapa presiden pertama, itu soalnya. Kita persiapkan di kolom jawaban, di kolom A, Soekarno. Jika siswa menjawab Soekarno, di sebelah kanannya, di kolom B tadi, kita beri pilihan jawaban benar. Jika siswa menjawab Soekarno, misalnya seperti itu, karena mungkin terbiasa menulis seperti itu, di kolom B juga kita berikan jawaban benar. Kita prediksi lagi, kira-kira respon siswa ini apa? Mungkin siswa ada yang menjawab Bung Karno, yang masih berkaitan dengan nama Bapak Soekarno. Di kolom B juga kita berikan jawaban Ananda benar. Terus seperti itu. Jika masih ada lagi yang menjawab, mungkin namanya siapa ya, nama lain dari Soekarno, mungkin kita memberikan dispensasi lah, siswa menulisnya Soe spasi Karno atau Su spasi Karno. Nah, kita bisa menentukan mau dibenarkan atau tidak dibenarkan. Kalau benarkan, kita tulis petunjuk bahwa jawabannya benar. Seperti itu untuk soal isian singkat. Begitu juga dengan soal yang bisa kita tentukan prediksi responnya, yaitu soal benar dan salah. Itu juga kita bisa minta kepada siswa untuk jika menjawab benar, maka di kolom B jawaban Ananda benar. Lalu di kolom selanjutnya jika siswa menjawab salah di kolom A, maka kita berikan petunjuk di kolom B-nya jawaban Ananda salah. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, untuk pembuatan soal ini siswa pun akan mengetahui langsung nilai mereka. Dari 10 soal nanti akan secara otomatis bisa disiapkan oleh kita sebagai guru, bahwasanya jika mendapat nilai 9 langsung otomatis mereka akan mendapatkan nilai 90, misalnya begitu. Misalnya benar 8, langsung otomatis nilainya 80. Sambil kita beri motivasi bagi siswa yang nilainya mungkin 8, 9 atau 10, itu kita beri ucapan selamat. Selamat ya nak, Ananda mendapatkan nilai 9. Terus semangat belajar dan jangan lupa tetap rendah hati dan jangan cepat berpuas diri, misalnya seperti itu. Atau ada siswa yang hanya benar 4, mereka menuliskan B4, kita akan otomatis terjawab, terbalas, nilai Ananda 40. Diharapkan Ananda tetap terus belajar agar nanti nilainya menjadi lebih meningkat lagi. Nah, bisa kita beri motivasi di sana, bisa kita beri masukan di akhir pelaksanaan
pembuatan soal. Lalu juga nanti bisa berlanjut dengan ketika siswa sudah mengetahui nilainya, kita akan mengumpulkan ke spreadsheet, ke link spreadsheet, kita bisa buat linknya, kita bagikan juga link tersebut di WhatsApp Auto Replay. Jadi secara otomatis kegiatan pembelajaran itu bisa terlaksana melalui WhatsApp Auto Replay ini secara serba otomatis. Jadi siswa mau memilih materi, kita tinggal siapkan di respon. Siswa membutuhkan hasil nilai-nilai satu kelas, kita siapkan Google Spreadsheet-nya, link Google Spreadsheet tersebut di kolom respon, di kolom B-nya itu. Jadi semua yang dibutuhkan siswa dalam pembelajaran bisa kita berikan secara otomatis melalui link-link dan sebagainya. Next. Ya, ini. Apakah siswa harus menginstal WhatsApp Auto juga? Bapak dan Ibu sekalian, untuk proses pembuatan soal secara otomatis ini, siswa cukup menggunakan WhatsApp yang biasa dipakainya. Yang menginstal cukup gurunya saja, dan siswa hanya menggunakan WA biasa. Jadi seperti chattingan biasa, hanya guru saja yang menyiapkan aplikasi WhatsApp Auto ini, dan ini tidak begitu besar jumlah space-nya, sehingga tidak begitu mengganggu kinerja dari Android kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, demikian penyampaian mengenai pembelajaran serba otomatis dengan mengoptimalkan WhatsApp Auto, dan harapannya sedikit yang kita gunakan ini, cara yang seperti ini diharapkan untuk memotivasi anak, dan harapannya juga bagi guru-guru atau sekolah-sekolah mungkin yang ketika Zoom itu mungkin berkesulitan, lalu mengakses web internet itu berkesulitan, tetapi kalau menggunakan WA mungkin bisa gitu ya, mungkin di beberapa daerah bisa begitu. Membuka Facebook mungkin susah, tidak muncul gambarnya seperti itu ya, atau kuota untuk berinternet habis, namun kuota pemerintah berupa kuota aplikasi WA itu masih. Nah, jadi ini bisa kita manfaatkan, dan di daerah